Tuh. Ih, belatung ya? Cerita dibuka dengan pria tua bernama Bondan dan putranya bernama Esa. Saat itu Pak Bondan merasakan sakit di kepala yang sangat hebat. Namun beliau enggan memeriksanya ke rumah sakit dan memilih untuk dirawat di rumah. Akan tetapi ada yang aneh dengan kepala Pak Bondan. Sesuatu bergerak sangat cepat di dalamnya. Alih-alih merasa baikan setelah meminum obat, keadaan justru semakin parah, tepatnya di mata yang mengeluarkan darah begitu perih dan sakit. Ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Beruntung Pak Bondan akhirnya mulai membaik. Ia pun mengabari salah satu rekan bisnisnya bernama Ahmad untuk mengingatkan dia bahwasannya Pak Ahmad harus segera bertobat, mendekatkan diri kepada yang di atas, menguatkan imannya. Pak Bondan mengetahui jika penyakit yang dideritanya bukanlah penyakit biasa, melainkan sebuah kiriman santet atau teluh dari seseorang yang tidak diketahui. Sayangnya peringatan Pak Bondan tidak digubris oleh Pak Ahmad. Setelah itu kondisi Pak Bondan kembali kambuh. Kali ini ia merasa sakit yang amat hebat berada di dalam kepala seperti sedang dicabik-cabik. Bahkan melukai dirinya sendiri karena tidak tahan merasakan sakit. Dalam kondisi kesakitan ia pun memilih untuk keluar dari tempat tidurnya menuju ke atap. Esa yang kebetulan baru sampai, ia pun melihat ayahnya dalam kondisi gelisah dan kesakitan. Betapa terkejutnya ia melihat ayahnya akan melukai dirinya dengan cara bunuh diri. Karena tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh, jalan satu-satunya adalah mati untuk menghentikan ini semua. Esa sangat terpukul dengan ayahnya mati secara mengenaskan. Tampak jelas kelabang yang bersemayam di kepala mulai keluar dari dalam kepala Pak Bondan, menandakan misi teluh telah selesai. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Butuh apa-apa, terus tahu aku. Aku tuh utang budi sama bapak kamu. Sebaik dia, kok ada yang tega ya. Sakitnya kiriman, matinya bunuh diri. Kemudian scene beralih dengan sebuah keluarga yang sangat harmonis, memiliki kedekatan yang begitu dekat satu sama lain. Pak Ahmad mempunyai istri bernama Bu Astuti. Keduanya dikaruniai dua anak bernama Wulan dan Wisnu. Namun yang terjadi, putra bungsunya menyembunyikan sesuatu kepada keluarganya. Ia sudah lama memakai barang haram. Berbeda dengan Wulan, menjadi seorang wanita karir yang sukses, membanggakan keluarganya dengan jalan ninjanya tersebut. Wulan berhasil membuat investor kaya bernama Bu Liliana bekerja sama di perusahaannya. Hal itu membuat Pak Otto sangat gembira dan antusiasme terhadap kinerja Wulan, menarik perhatian sang investor. Wulan mempunyai kekasih namanya Reno, pria yang sangat ia cintai. Bahkan akan melanjutkan hubungannya ke jenjang serius. Terima kasih, Mbak. Makasih ya, Mbak Rahmat. Saat itu mereka kedatangan pembantu baru, sebut saja namanya Harun. Pria desa yang ingin mengubah nasib takdirnya merantau ke ibu kota. Tidak ada yang aneh dengan keluarga mereka, seperti sebuah keluarga pada umumnya. Suatu hari peristiwa mulai ada yang janggal dimulainya. Wulan mendapatkan makanannya ada belatung.
Membuat semuanya keheranan kok bisa belatung ada di rotinya. Terlihat jelas jika keluarga itu sangatlah apik menjaga kebersihan sebagian dari iman. Setelah dicek oleh Harun di atas atap, ia menemukan bangkai binatang yang sudah membusuk dipenuhi oleh belatung. Wulan merasakan ada yang aneh ketika ia akan pulang, seperti ada yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Takut gangguan itu, ia pun bergegas langsung pergi menyalakan mobilnya. Tak sampai di situ saja, keluarga tersebut kembali mendapatkan teror dengan makanan premiumnya ada belatung. Padahal itu semua masih terbilang baru dan segar. Wisnu mengatakan kalau mungkin ini semua adalah kiriman dengan kejadian-kejadian aneh terus meneror keluarganya dengan waktu yang tidak jauh berbeda. Sayangnya, Pak Ahmad menanggapinya dengan lelucon. Tidak mungkin hal itu terjadi kepada keluarganya di zaman yang sudah modern seperti ini. Bahkan ia tidak mempercayai tahayul tersebut. Ketika mereka sedang asik makan malam, Kalong atau kelelawar mendarat tepat di rumahnya. Naasnya ia mati karena menabrak kaca. Tak disangka dalam kondisi seperti itu, Pak Ahmad malah bercanda lagi jika si Kalong sedang mabok. Tak tahu jalan pulang memecahkan suasana yang tadinya serius menjadi buyar. Keesokan harinya, Wulan menjalani aktivitas sedia kala, namun ketika ia sedang mencuci wajahnya, tiba-tiba air mendadak berubah menjadi air comberan yang sangat pekat. Bahkan ada kemunculan rambut yang disertai paku, tidak tahu kenapa ada di wastafel. Asep mencoba menertibkan Harun dengan tingkahnya mungkin terbilang tidak sopan merapikan barang-barang majikannya yang kemungkinan besar adalah barang-barang elit nan branding. Asep yang sepenuhnya bertanggung jawab atas semuanya tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya atas perbuatan Harun yang mungkin kokorotak. Ia memperingatinya untuk tidak mengulangi hal itu. Lalu datanglah Wulan memberikan paku dan rambut kepada Asep untuk menyelidiki penyebab air bersih menjadi kotor. Setelah itu Harun ditugaskan oleh Bu Astuti untuk membeli bunga kerisan putih untuk melengkapi pesta anniversary pernikahan Pak Ahmad dan Bu Astuti. Dikarenakan karirnya sedang melonjak tajam, ia pun akhirnya batal kawin dengan Reno. Padahal keduanya sepakat akan menikah di tahun ini. Wulan memiliki pemikiran tak ingin menjadi ibu rumah tangga yang berakhir hanya mengurus dapur dan suami. Seperti pemikiran ibu-ibu di Konoha. Dampak dari pembatalan secara sepihak mengakibatkan ayah Reno meninggal karena penyakit yang dideritanya semakin memburuk. Hubungan Reno bersama Wulan sekarang menjadi buruk dengan Reno menaruh dendam karena pembatalan sepihak. Sebagai mantan yang baik, Wulan beserta keluarganya turut berbelasungkawa mendengar kabar kematian dari ayah Reno. Naasnya, kedatangan mereka tidak disambut baik oleh keluarga Reno, mengingat tindakan Wulan membatalkan pernikahan secara sepihak. Keluarga Wulan tidak menuntut apa yang terjadi kepada putrinya ataupun menyalahkannya karena lebih memilih karirnya ketimbang menikah. Apapun yang terjadi pasti ada konsekuensinya, sebab akibat harus dipertanggungjawabkan. Setelah kepergian sang ayah, Esa mulai menyelidiki hal-hal aneh yang disebabkan oleh entitas makhluk astral yang meneror keluarganya dengan ilmu hitam. Ia pun menemukan handphone milik mendiang ayahnya. Esa menemukan pesan dari Pak Ahmad. Ia pun menyelidiki aktivitas sosial media Pak Ahmad. Selain itu, Esa juga menghubunginya bahwa ia adalah putra dari Pak Bondan, sekaligus memberikan kabar duka bahwa ayahnya sudah meninggal. Sontak saja Pak Ahmad langsung syok, padahal baru kemarin malam ia berbicara. Esa ingin bertemu dengan Pak Ahmad, ada beberapa yang ingin ia tanyakan mengenai ayahnya. Di masa lalu, Pak Ahmad pernah menikah dengan wanita bernama Rima. Tapi pernikahan itu tidak bertahan lama dengan Pak Ahmad memutuskan untuk berpisah. Namun yang terjadi, Pak Ahmad harus menanggung beban biaya hidup Bu Rima setiap bulannya. Dikarenakan bulan ini telat membayar kewajibannya, Bu Rima mendatangi Wulan untuk memintanya membayar tanggung jawab ayahnya.
Tentu saja Wulan merasa keberatan dengan apa yang dimaksud oleh Bu Rima, bahwa ayahnya sudah memenuhi kewajibannya. Ia enggan melakukan hal itu meski ia sudah sukses menjadi wanita karir, tapi Wulan bukanlah ATM berjalannya. Cukup mengejutkan Wisnu mencintai wanita yang lebih tua hampir seumuran dengan kakaknya sendiri. Padahal Wulan sudah memperingati adiknya untuk tidak menemui kekasihnya itu. Ia tidak menyetujui hubungan mereka. Di rumah, Wulan membahasnya dengan ibunya bahwa tadi siang Ibu Rima menemuinya di kantor. Bahkan meminta tunjangan bulanan ayahnya dialihkan kepadanya karena dianggap Pak Ahmad belum memenuhi kewajibannya bulan ini. Bu Astuti sebenarnya tidak keberatan dengan kewajiban yang dilakukan oleh suaminya kepada Bu Rima. Semenjak mendengar kabar duka dari Pak Bondan, Pak Ahmad mulai menjadi tidak tenang. Lantas Wulan menemui bapaknya untuk memastikan kondisinya. Tetapi ia melihat pesan dari Esa. Penasaran dengan siapakah sosok Esa itu, Wulan mulai menyelidiki sosial medianya dan tiba-tiba belatung kembali muncul tepat di handphonenya. Setelah kematian Pak Bondan, kini keluarga Wulan mendapatkan teror yang mencekam. Di pagi harinya, Wulan kembali ke kantor untuk menemui Ibu Liliana dalam kondisi kurang fit. Hal itu juga dirasakan oleh Bu Liliana. Aura negatif dari Wulan dirasakan olehnya. Ia pun sekedar mengingatkannya untuk memasrahkan kehendak, tidak tahu apa yang dimaksud olehnya. Dalam perjalanan pulang, Wulan kembali mendapatkan seseorang terus mengikuti langkahnya. Secara mengejutkan, Reno tiba-tiba muncul menghadang Wulan dan menyalahkan semua peristiwa yang dialami oleh keluarganya adalah gara-gara Wulan. Kemudian Bu Astuti memanjakan dirinya untuk lebih segar ketika di pesta perayaan pernikahannya. Ia memanggil layanan pijat plus. Pada mulanya semua berjalan lancar, tidak ada yang aneh dengan sesi urut mengurut. Hingga suatu ketika satu lebah muncul di lantai tepat berada di bawah wajah Bu Astuti. Dalam hal itu ia merasakan sakit atas pijatan tersebut. Tiba-tiba muncul Yuli, tukang pijat sesungguhnya yang sejak tadi berada di kamar mandi. Bu Astuti merasa terkejut dengan pengakuan Yuli barusan. Ia pun mulai merinding, siapakah yang tadi barusan memijatnya. Esa yang baru sampai rumah mencium aroma busuk yang sangat menyengat di dalam rumahnya. Ia mulai mencari sumber bau bangke tersebut. Penglihatannya tertuju di sebuah lantai yang terdapat beberapa belatung. Penasaran dengan seutas kain yang selip di lantai, lantas ia pun membukanya. Betapa terkejutnya Esa menemukan bungkusan bangke, sumber dari penyebab aroma tak sedap itu. Di waktu yang sama, Wisnu juga mendapatkan teror ilmu hitam. Singkat cerita, semuanya berkumpul di meja makan dengan suasana pesta sangatlah menyenangkan, penuh dengan kegembiraan. Wulan dan Wisnu memberikan kado yang sudah ia siapkan. Entitas serangan ilmu hitam sekarang mulai dirasakan oleh Pak Ahmad. Ia merasakan sakit yang hebat dengan perutnya terasa ditusuk-tusuk. Tentu saja semuanya panik dan membawanya ke rumah sakit secepatnya. Ipa melihat muntahan darah berubah menjadi muntahan paku. Di waktu yang sama, bunga kerisan putih perlahan-lahan mulai menghitam dan layu. Umumnya bunga kerisan melambangkan kesetiaan, kebahagiaan, persahabatan, kepercayaan, serat umur panjang. Bunga kerisan putih memiliki banyak arti. Dalam beberapa budaya, bunga kerisan putih mengartikan sebuah simpati dan peringatan karena putih seringkali menyampaikan perasaan bela sungkawa. Setibanya di rumah sakit, Pak Ahmad masih merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya.
Tiba-tiba ia muntah darah disertai dengan seekor lebah yang mati. Namun dokter mengklaim kondisi dari Pak Ahmad sangatlah baik, tidak ada gejala ataupun hal yang mencurigakan seperti seekor lebah yang keluar dari tubuhnya. Hasil dari rongsen dinyatakan bersih tanpa ada penyakit. Sontak saja keluarganya menjadi keheranan mendengar pernyataan dari dokter. Kok bisa ada lebah di tubuh bapaknya? Secara medis bisa dijelaskan bahwa itu mungkin bisa saja Pak Ahmad tanpa sengaja mengkonsumsi makanan yang mengandung benih atau telur dari lebah, sehingga pertumbuhannya tidak terduga. Sementara itu, Esa membakar dari sumber bau busuk tersebut. Mendadak, bangkai itu kejang-kejang seolah-olah hewan ini masih hidup ketika ia dibakar. Bahkan anehnya mengeluarkan kelabang di dalamnya. Singkatnya, Esa mulai menyelidiki serangkaian peristiwa yang di luar nalar. Ia menemukan sebuah rekaman video lama antara ayahnya bersama Pak Ahmad, di mana waktu itu terdapat perayaan pembukaan sebuah perusahaan yang sekarang adalah milik Pak Ahmad. Esa langsung menghubungi kantor dari Pak Ahmad. Ia pun mendengar kabar buruk jika Pak Ahmad sedang sakit dan dirawat. Berkali-kali mencoba menghubunginya namun tak ada jawaban sama sekali. Esa pergi ke sana untuk mengetahui jawaban yang ingin ia ketahui antara penyakit dari ayahnya. Wulan mendapatkan kabar dari Pak Oto jika Bu Liliana menunda pertemuan selanjutnya dikarenakan ada aura tidak baik dari arah utara menurut kepercayaannya. Bu Liliana sangatlah percaya kepada guru spiritualnya. Tak berselang lama, Wulan mendapatkan telepon dari Reno sebagaimana akibat dari pembatalan pernikahan. Reno sangatlah sakit hati dengan perilaku Wulan menyakiti keluarganya hingga merenggut nyawa ayahnya. Ia terus-menerus berambisi menebar teror kepada Wulan, padahal diketahui Wulan ingin menyelesaikannya secara baik-baik, tanpa harus saling menyakiti satu sama lain ataupun menaruh dendam. Pada waktu yang sama, Pak Ahmad kembali diteror oleh serangan santet yang terus membabi buta mengancam nyawanya. Dampak dari perbuatannya di masa lalu mungkin telah berkata kasar menyakiti seseorang hingga orang tersebut menaruh dendam. Untuk kesekian kalinya, keluarganya dibuat syok dan merinding dengan muntahan-muntahan dari bapaknya sangatlah tidak lazim dan mengerikan. Kali ini mengeluarkan beberapa paku yang keluar dari tenggorokannya. Secara kedokteran dinyatakan tidak ada penyakit apa-apa. Sang dokter juga merasa aneh dengan penyakit dari Pak Ahmad tidak bisa dijelaskan oleh medis. Namun mereka akan berusaha keras sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Tidak jauh berbeda, Wisnu juga mendapatkan teror dari entitas kiriman. Seakan-akan lebah mengikuti keluarganya kemanapun dia pergi. Ditambah kondisinya kurang baik akibat dari kecanduan barang haram. Mulai menunjukkan halusinasi cukup tinggi. Esa akhirnya bertemu dengan Wulan, keduanya memperkenalkan diri masing-masing. Tampak jelas Wulan kurang menyukai pembicaraan perihal Pak Bondan mati karena ada kaitannya dengan Pak Ahmad. Seakan-akan menyalahkan penyebab kematiannya kepada Pak Ahmad. Sontak saja ia mengelak bahwa bapaknya sudah tidak ada hubungannya dengan Pak Bondan. Tapi semuanya terbantahkan ketika ia mengetahui Pak Ahmad adalah orang yang terakhir kali dihubungi oleh Pak Bondan. Awalnya Wulan ingin pergi karena Esa terus berbicara ngawur. Tapi sesaat setelah ia melihat video dari pembukaan perusahaan Pak Ahmad, Wulan mengurungkan niatnya untuk pergi. Esa menanyakan satu hal, apakah ia mengenali seseorang di video itu. Terdapat sosok wanita yang nampak tidak asing di samping Pak Ahmad seperti Bu Liliana, yang merupakan seorang rekan kerja dari Pak Oto bersama Wulan. Apakah beliau ini ada kaitannya dengan serangan entitas dari teror-teror kiriman? Di hari berikutnya, kondisi dari Pak Ahmad mulai membaik setelah ditangani oleh dokter. Semuanya tentu saja sangat senang dengan kabar baik tersebut. Akan tetapi itu hanyalah sebuah pengalihan belaka.
Momok mengerikan kembali terjadi. Serangan santet terus meneror Pak Ahmad. Ia merasa sakit dengan perutnya serasa digigit. Segerombolan lebah mulai menunjukkan keberadaannya di dalam perut Pak Ahmad. Mereka mencoba menahan Pak Ahmad agar tetap tenang dalam situasi sekarang. Naas, rasa sakit yang begitu hebat tak mampu ia tahan sehingga hal mengerikan pun terjadi. Pada akhirnya Pak Ahmad dinyatakan meninggal dunia. Seketika keluarganya menjadi histeris melihat insiden tersebut. Di samping itu Reno sedang berkonsultasi kepada seorang pria parubaya, sebut saja Pak Erna. Dia mengatakan bahwasannya ayah dari Wulan telah meninggal dunia. Kembali ke masa lalu, tepatnya di Banyuwangi pada tahun 1998. Kala itu Bu Astuti merupakan seorang karyawati di sana sedang menyambut kedatangan dari Pak Ahmad, pemilik baru dari perusahaan tersebut. Keduanya dikenalkan oleh sosok Pak Bondan, rekan kerja dari Pak Ahmad sekaligus atasan dari Bu Astuti. Sejak hari itu, Pak Ahmad langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada Bu Astuti, membuat hatinya berdebar-debar. Pak Ahmad perlahan-lahan mulai mendekatinya secara halus untuk memenangkan hati Bu Astuti hingga suatu hari karena cuaca sedang hujan, keduanya akhirnya pulang bersama-sama. Tadi pas jalan pulang terus hujan besar. Balik lagi kepikiran kamu. Satu persatu keluarga dan tetangga silih bergantian datang untuk melayat. Akan tetapi saat Pak Ustadz ingin membawa jenazah dari Pak Ahmad, tiba-tiba muncul tawon keluar dari hidung Pak Ahmad. Seakan-akan tubuhnya menjadi sarangnya. Sontak semuanya terkejut melihat situasi sekarang. Singkatnya, penglihatan Wulan teralihkan ketika ia melihat sosok Reno nampak hadir untuk berbela sungkawa atas kematian bapaknya. Sehingga ia pun tidak mendengar cerita dari Bu Liliana bahwa dahulu Pak Ahmad bersama dengan dirinya merupakan rekan kerja yang baik. Kondisi Bu Astuti masih terlihat jelas jika beliau sangatlah terpukul atas kepergian suaminya. Namun, ia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya, mencoba untuk tetap tersenyum di depan putrinya. Wulan yang harus mengurus berkas-berkas kematian ayahnya menemukan buku pernikahan dari kedua orang tuanya. Tetapi yang dilihatnya serasa aneh tentang pernikahan ibu dan bapaknya menikah setelah ia berusia 3 tahun. Masa ditulisnya ibu sama bapak nikah tahun 98? Iya, mungkin. Wulan bersama ibunya segera mendatangi rumah sakit untuk menanyakan perihal kematian dari bapaknya, penyakit apa yang dideritanya. Tapi pihak RS tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya, mereka tidak bisa menjelaskannya secara medis, dan merupakan sebuah kejadian langka yang mereka tangani. Tentu saja Wulan sangatlah marah dengan pihak RS tidak memberitahu sebabnya apa. Ia semakin dibuat marah dengan pihak RS memintanya untuk tidak membocorkan peristiwa ini ke publik dan tidak menerima uang kompensasi. Keadaan dari Bu Astuti semakin hari semakin memburuk setelah kepergian suaminya, menambah pil pahit ketika kematiannya dianggap tidak wajar. Wisnu sejak awal sudah menduga jika keluarganya terkena teluh, selalu memperingati keluarganya, tapi perkataannya tidak pernah ditanggapi oleh siapapun. Di malam harinya, Wulan mulai bermimpi buruk dengan bapaknya datang memperingatinya untuk berhati-hati bahwa seseorang akan datang. Hati-hati, Lan! Dia akan datang! Teror dari kiriman teluh mulai menghantui keluarga Bu Astuti setelah kemunculan belatung, kini terbitlah kelabang. Hal itu dirasakan juga oleh kekasih dari Wisnu, ia melihat sekumpulan belatung. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu yang tidak bukan adalah Esa.
Mendengar jika Esa merupakan putra dari Pak Bondan, Bu Astuti mendadak senang dengan kedatangannya. Tak disangka pertemuan itu membuat Bu Astuti kembali tersenyum. Kedatangan Esa ingin meminta maaf atas perilakunya tempo hari menyalahkan Pak Ahmad kepada Wulan. Dari jarak jauh, Reno bersama Pak Erna terus memantau perkembangan dari keluarga Wulan. Hal itu membuat kecurigaan oleh Esa siapakah mereka tersebut. Bukan tanpa alasan, tindakan mereka sangatlah mencurigakan. Wulan terus memikirkan kejadian-kejadian yang di luar akal meneror keluarganya terus menghantuinya jika perkataan dari Wisnu mungkin ada benarnya. Mungkin keluarganya sudah terkena teluh. Dalam hal ini ia menjadi tidak fokus bekerja karena memikirkan hal tersebut. Meski demikian Wulan bisa mengatasinya sehingga apa yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. Wisnu sangatlah yakin jika apa yang terjadi kepada bapaknya bukan disebabkan karena penyakit, melainkan sebuah teluh. Tidak tahu siapakah pelakunya. Senasib dengan kekasihnya juga, sang kekasih memberitahu Wisnu jika keluarganya mulai kehilangan barang berharga, sudah dipastikan kiriman teluh akan kembali meneror keluarganya. Wisnu baru tersadar saat itu bapaknya telah kehilangan jam tangannya. Bahkan ia sempat menuduh Harun sebagai pelakunya. Hal yang sama sekarang dirasakan oleh Wisnu. Ia pun mulai berhalusinasi tinggi dengan sekelilingnya. Esa menerima undangan makan malam bersama keluarga Bu Astuti. Semuanya berjalan lancar, tidak ada yang aneh dengan makan malam tersebut. Dalam perbincangan mereka, Wisnu terus bertanya-tanya mengenai penyebab kematian dari Pak Bondan. Esa menjelaskan bahwa sosok ayahnya sangatlah baik dan ramah. Namun keluarganya juga mendapatkan hal-hal yang mistis terus menghantui Pak Bondan hingga merenggut nyawanya. Mulai deh. Nah, biasanya kalau dikerjain orang tuh ada yang dendam, Mas. Kalau Mas Esa tanya aku ya, aku sih tahu siapa yang dendam sama Bapak. Sementara itu, Reno mengawasi Pak Erna sedang melakukan sebuah ritual. Diiringi mantra yang dipasangkan pada kain putih berisikan sesuatu yang aneh. Lalu memasangnya di depan pagar rumah Wulan. Terungkap jika Reno juga mengirimkan teluh kepada keluarga Wulan. Karena merasa sakit hati dan menaruh dendam, ia membalasnya dengan hal-hal yang mistis, membunuhnya tanpa harus mengotori tangannya. Beruntung hal tersebut berhasil dicegah oleh Esa yang kebetulan melihat ada sesuatu yang janggal. Singkat cerita, Ibu Wulan mulai mendapatkan teror kiriman teluh. Dimulainya air mendadak berubah menjadi berwarna hijau, disertai dengan sakit kepala yang sangat begitu hebat, sama seperti yang dirasakan oleh mendiang Pak Bondan. Tapi kali ini berbeda, kepala Bu Astuti mengeluarkan segerombolan kecoa, seolah-olah kepalanya menjadi sarang kecoa. Panik dengan situasi sekarang, Wisnu malah memberikan narkoba kepada ibunya agar ia menjadi tenang. Sudah jatuh tertimpa tangga, hal itu yang dirasakan oleh Bu Astuti. Terungkap jika Bu Rima juga mengerjai keluarga Pak Ahmad dengan sang dukun berhasil menguasai tubuh Bu Astuti. Bahkan akan membantai semuanya. Hubungan di antara Pak Ahmad bersama Bu Astuti perlahan-lahan mulai terkuak, yang mana Bu Astuti adalah seorang pelakor. Pak Ahmad melakukan perselingkuhan di belakang Bu Rima. Kala itu kondisi Bu Rima didiagnosa menderita kanker. Di saat kondisinya sedang sakit dan butuh support system, Bu Rima harus menerima pil pahit dengan suaminya bermain api di belakang. Alih-alih melakukan pekerjaannya sebagai pemilik perusahaan, justru dia malah terpikat oleh bawahannya. Cinta terlarang di antara bos dan bawahan pun terjalin dengan apik.
Tetapi karena Bu Rima mempunyai hubungan dekat dengan sang investor, membuat Pak Ahmad cukup kesulitan menceraikannya sebelum si investor mendatangi kontraknya. Ia pun harus menutupi perselingkuhannya. Sudah dipastikan Pak Ahmad tidak lagi mencintai Bu Rima dan lebih memilih sang pelakor. Keluhan Pak. Ya, sebentar. Kembali ke masa sekarang, teror dari serangan entitas ilmu hitam masih berlanjut. Bu Astuti tidak bisa lepas dari serangan teluh. Ia sangat menderita dan tersiksa tatkala segerombolan kecoa keluar dari dalam rambutnya yang lazimnya mengeluarkan kutu atau ketombe. Ini malah di luar logika dengan kecoa-kecoa terus berhamburan keluar dari dalam rambut Bu Astuti. Percaya tidak percaya, Wulan harus mengakui kejadian yang di luar akal manusia ini memanglah nyata dan terjadi kepada ibunya. Pada akhirnya terungkaplah jika hubungan terlarang antara Pak Ahmad dan Bu Astuti diketahui oleh Wulan, Wisnu, dan Esa. Jika kemungkinan besar Bu Rima bisa jadi sangat menaruh dendam terhadap keduanya ketika cintanya menjadi pengkhianatan dan kebencian. Motifnya sangatlah kuat bahwasannya Bu Rima adalah pelaku serangan teluh. Namun ada yang janggal, apakah Wulan ini adalah anak dari Bu Rima? Diketahui jika Pak Ahmad bersama Bu Astuti menikah pada tahun 1998. Waktu itu masih menjadi status dari suami Bu Rima. Akan tetapi Wisnu mengira jika Wulan merupakan hasil hubungan haram kedua orang tuanya. Kemudian motif dari Reno akhirnya terungkap sebagaimana tindakannya yang menyeleweng itu ternyata untuk menyelamatkan keluarga Wulan. Sejak di pemakaman ayahnya Reno, Pak Erna melihat sesosok makhluk goib mengikuti keluarga Pak Ahmad. Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Wulan, Reno nekat membantunya secara diam-diam melakukan serangan balik kepada si pengirim. Tentu saja Wulan yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut menolaknya dan tidak mempercayainya. Wisnu akhirnya bisa membujuk Wulan agar mendengarkan apa yang dilakukan oleh Reno. Terungkap jika keluarga Pak Ahmad sudah ditanami benda yang disebut dengan buhul. Dimulainya tanda-tanda suara dentuman besar di rumahnya pertanda jin telah melepaskan buhul tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Reno bersama Pak Erna tempo lalu menanam buhul guna menolong mereka semacam penolak bala. Singkatnya, mereka dibuat syok dengan penemuan buhul di belakang bingkai foto keluarga Wulan. Di sini. Berbeda dengan Pak Bondan, kali ini benda itu semacam telur busuk yang ditanam di rumah Pak Ahmad. Yang jadi pertanyaannya, siapakah orang yang telah melakukannya? Tiba-tiba Pak Erna merasakan energi negatif di dalam benda itu. Mengejutkan, segerombolan kecoa keluar dari dalam telur busuk tersebut. Pak Erna memperingati keluarga Wulan untuk tetap waspada terhadap serangan entitas goib yang akan lebih mengerikan menunggu mereka. Kondisi dari Bu Astuti nampak terlihat baik-baik saja, sejatinya jiwanya tidaklah baik-baik saja. Mungkin bisa dibilang agak gelo gitu. Wisnu menjadi sangat sensitif terhadap di sekitarnya. Ia bahkan mencurigai Harun bahwa dia bukanlah orang yang baik-baik. Lantas ia pun mengecek bunga tersebut, takutnya dia ini menanamkan sesuatu yang berunsur hal-hal mistis. Tapi Wisnu belum sempat mengatakannya kepada Wulan dikarenakan situasi sekarang tertuju kepada Bu Astuti yang mulai menunjukkan gelagat aneh. Singkat cerita, Wulan bersama Esa mendatangi kediaman rumah Bu Rima guna mengetahui fakta yang sebenarnya. Mereka dibuat terkejut dengan Bu Rima sedang melakukan sesuatu bersama guru spiritualnya yang menjadi kecurigaan keduanya semakin besar. Apakah Bu Rima ini adalah pelakunya? Naas, aksi keduanya kepergok oleh si anjing yang mendeteksi bahwa ada penyusup ke rumah majikannya. Naluriah buah si anjing pun tak bisa terhindarkan oleh Esa hingga ia pun terluka. Karena penasaran dengan guru spiritualnya, Esa menanyakan langsung siapakah sosok tersebut yang terlihat seperti seorang dukun, ditambah sekelilingnya ada sesajen. Bu Rima dengan santai menjawabnya bahwa ia hanya melakukan pengobatan kanker secara alternatif.
dikarenakan ia tidak lagi dibantu oleh Pak Ahmad untuk mengobati penyakitnya. Ia turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada kedua orang tua mereka. Ia mengetahui kematian ayah Wulan bersama Pak Bondan sangatlah tidak masuk akal. Tak lupa ia juga meminta maaf atas perilakunya tempo hari ketika di kantor Wulan. Pada akhirnya Wulan bersama Esa mengetahui kisah dari Pak Ahmad dan Bu Astuti jika keduanya telah melakukan perselingkuhan. Sekarang Bu Rima sudah menerima pil pahit itu walau sangat menyakitkan. Sementara itu Pak Erna bersama Reno nekat melakukan ritual untuk mengetahui siapakah pelaku penyerangan Teluh. Tak cuma itu saja, Pak Erna memperingati Reno untuk tidak meninggalkan jejak dari sisa buhul, karena itu sangatlah berbahaya bagi keduanya. Dengan mengirimkan jin korinnya, mereka berhasil melakukan perjalanan waktu mengirim sukmanya ke tempat sang dukun. Berada sangat jauh dari perkotaan di daerah Banyuwangi. Saat itu mereka melihat sang dukun sedang melakukan ritual untuk mengirimkan Teluh kepada korbannya. Naas, mereka ketahuan oleh si dukun. Patalnya Reno meninggalkan jejaknya dengan sisa potongan buhul tertinggal di rumah sang dukun. Pengakuan dari Bu Rima membuat keduanya tersentuh dan mempercayai ucapannya jika kali ini adalah ungkapan yang sebenarnya dikatakan oleh Bu Rima. Wulan terus mendapatkan telepon dari Reno berkali-kali bahwa ada hal yang penting ingin ia sampaikan. Tidak butuh waktu lama bagi sang dukun untuk mendeteksi lokasi Reno bersama Pak Erna. Malapetaka pun terjadi dengan sang dukun berhasil melakukan serangan balik pada keduanya. Gerak, Pak. Jangan ditahan. Tolong, Pak. Jangan takut. Malangnya Reno bersama Pak Erna tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencegah serangan balik dari entitas serangan mistis. Keduanya pun meninggal dunia dengan cara mengenaskan.